Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'til hamdu bizdiyadiha wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati rasyadiha wa ala alihi wa sahbihi ma qamatit turus was sutur li'uyunil alfadhi maqama bayadiha wa sawadiha. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا سما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما. صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh Masjid Jabal Rahmah rahimakumullah. Mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita di Masjid Jabal Rahmah, yaitu pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita sudah membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan bab yang baru, yaitu fiman sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan, yaitu bab yang baru tentang apa? Tentang barang siapa yang menghidupkan atau yang mengamalkan sunnah, baik itu sunnah hasanah ataupun sunnah sayyi'ah. Sunnah itu ya, di antara maknanya jamaah sekalian kebiasaan. Itu di antara makna sunnah, kebiasaan atau gaya hidup. Itu sunnah. Man sanna sunnatan hasanatan. Kalau khususnya apa? Berarti apa? Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada pada Rasulullah itulah yang disebut dengan sunnah. Kalau secara ilmu hadis, jamaah sekalian, jadi dalam kajian Islam itu ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, wah luas sekali. Ada ilmu fikih, ada ilmu apa lagi? Ada ilmu bahasa Arab, ada ilmu tauhidnya, apalagi ada ilmu sejarahnya. Kata para ulama, kalau kita mengkaji satu ini saja Pak, itu nggak habis-habis Pak. Ya, itu satu ya ilmu apa? Contohnya nih ya, kita ingin mengkaji atau mendalami ilmu Al-Quran, itu nggak habis-habis Pak. Ya, luasnya ya, dan bisa berkembang dan berkembang. Ya, subhanallah. Itulah apa? Lautan ilmu dalam al-Islam ya. Itu baru satu, belum lagi ilmu hadis. Ilmu hadis ya, detail-detailnya sangat banyak sekali. Nah, kalau kita merujuk kepada di antara definisi tentang sunnah atau yang biasa kita kenal dengan hadis, apa itu hadis, apa itu sunnah? Ma udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin ya, aw sifatin khalqiyatin
wa khuluqiyatin. Jadi di antara makna sunnah itu adalah apa atau sesuatu yang udifa atau fayudifu itu, udifa itu yang disandarkan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi oleh para ulama hadis dijelaskan Pak, yaitu min qaulin. Apa itu qaulin Pak Ibu? Qaulin itu adalah perkataan Nabi. Semua perkataan Nabi itu hadis Pak. Subhanallah. Hebat. Maksud hadis atau sunnah itu adalah semua perkataan Nabi itu dalam Islam dijadikan sebagai apa? Hukum, sumber hukum. Subhanallah, ya. Ya. Dan tidak cukup di situ saja, min qaulin, terus apa lagi? Au fi'lin, dan perbuatan Nabi. Gerak-gerik Nabi itu dijadikan sebagai sumber hukum. Sumber hukum dari zaman dulu sampai sekarang. Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak ya, orang seperti beliau begitu, Pak? Dari zaman dulu sampai sekarang dijadikan sumber hukum, gitu loh. Bapak kenapa begini? Itu ada Rasulullah begitu gitu. Hebat sekali ya. Pokoknya semua ya gerak-gerik Rasulullah ya, perbuatan Nabi, au fi'lin. Bahkan bukan hanya di situ saja, au takririn. Apa itu takrir? Bukan perkataan, bukan perbuatan, tapi apa itu jamaah sekalian? Diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diamnya Nabi itu jadikan sebagai hukum. Jadi ketika Nabi ditanya misalnya gitu kan, wahai Nabi, ini apa hukumnya gitu kan? Nah, beliau diam gitu kan. Diamnya Nabi itu dijadikan sebagai hukum. Nah, gitulah hebatnya. Contohnya apa itu? Ya, contohnya makan daging biawak. Dalam bahasa hadis ya, dob namanya ya. Daging biawak itu dalam sejarahnya didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah dihidangkan ya daging biawak tersebut, Rasulullah diam saja dan berkata ini tidak biasa di kaum kami gitu loh. Nah, ya tetapi didiamkan saja gitu ya. Apa istilahnya? Ya, tidak mengiyakan juga tidak melarang. Terus kesimpulannya apa itu, Pak? Bolehkah? Gitu kan? Ya boleh, gitu kan. Nah, cuman disesuaikan dengan apa? Dengan kebiasaan kita. Gitu. Kira-kira gimana, Pak? Ada di kita yang pernah makan biawak? Wah, ngeri Pak Ustaz katanya kan gitu kan. Ya, yang ngeri silakan ngeri gitu, tapi jangan dilarang gitu loh. Kalau ada orang yang suka makan biawak. Kenapa catatan yang menarik itu ya, oleh para ulama, diamnya Nabi itu dijadikan sebagai sumber hukum. Ini catatan yang menarik. Karena li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaskutu 'anil batil. Ini kaidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah diam terhadap sebuah kebatilan. Ini bahasan tentang diam itu ya. Nabi ya, kalau ada sebuah kebatilan, beliau tidak pernah tidak pernah diam atau tidak pernah mendiamkan. Berarti apa itu? Kalau ada sesuatu yang didiamkan Nabi, berarti apa? Belum tentu itu sebuah kebatilan. Nah, itu loh. Ya. Karena Nabi itu disimpulkan oleh para ulama la yaskutu 'anil batil. Ya, tidak pernah diam terhadap sebuah kebatilan. Nah, gitu. Tapi kalau didiamkan berarti apa? Belum tentu hal ini batil. Dan itu memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu saja yang sebagai sunnah. Au sifatin. Jadi ada apa ya? Ada 4 poin apa? Ibu, min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Ya. Perkataan, perbuatan, gerak-gerik, kemudian apa lagi? Diamnya Nabi, kemudian apa lagi? Wasifatin. Ya, sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama sifat khalqiyah dan khuluqiyah. Nah, ini udah bahasan berat ini Pak ya gitu kan. Tapi nggak apa-apa gitu, dengan mudah insya Allah, mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Nabi itu
dibagi menjadi dua, yaitu apa? Sifat khalqiyah dan khuluqiyah. Khalqiyah itu apa artinya jamaah sekalian? Yang bersifat penciptaan. Fisik Nabi itu khalqiyah. Ya zohirnya, apa penampilan, kemudian apa lagi fisiknya, ya itu apa istilahnya? Ya pokoknya semua yang berkaitan dengan tubuh Nabi itu khalqiyah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah pasti apa? Mempunyai keistimewaan dari semua makhluk. Ya, itu khalqiyah. Yang kedua apa? Khuluqiyah. Khuluqiyah itu yang berkaitan dengan akhlak atau karakter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua menjadi sunnah. Contoh dari khalqiyah itu apa teman-teman? Apa jamaah sekalian? Khalqiyah, fisik atau apa yang diciptakan oleh Allah untuk beliau, ya berupa ya contoh tuh hadis yang populer, kisah dari sahabat Anas bin Malik. Ya, ini kesaksian beliau, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinina. Gitu loh. Aku melayani khadamtu atau khadimun, kuntu khadiman atau khadamtu. Aku sudah menjadi pembantu atau melayani atau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berapa lama, Pak? Asyra sinina, sekitar 10 tahun. Nah, selama itu kata siapa? Kata Anas bin Malik, ma qala li ufin qat. Ya, enggak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, Anas, gitu ya. Gitu loh, Masya Allah ya. Memang Rasulullah lembut dan ramah. Kemudian yang menariknya itu wama ya syamamtu ya itran atau anbaran atau miskan ya atyabu min wama masastu hariran atau dibajatan alyanu min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesaksian Anas bin Malik. Aku nggak pernah ya menyentuh ya kayak sutra atau apa gitu ya yang lebih lembut daripada min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya lebih lembut daripada telapak tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu apa, Pak? Ya, itu ciptaan Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lembut sekali gitu loh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma syamamtu, dan aku enggak pernah juga mencium ya itran atau ambaran atau misk ya, itu apa? Atyaba min araqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak pernah mencium ya bau parfum atau misk ya seharum dari apa? Seharum dari araqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Araq itu apa, Pak? Araq itu adalah keringat. Nah, keringat Nabi itu harum, Pak, dan itu dia apa? Memang ciptaan khalqiyah, ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau kita gimana itu jemaah sekalian? Pelembut tangan itu pakai apa kita mungkin ya? Ya kita pakai itunya, ada itunya, ada pelembutnya. Kalau Rasulullah tidak pakai itu. Kalau parfum ya kita harum ya boleh jadi pakai parfum. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Keringat beliau itu lebih harum daripada parfum atau misk. Ya, memang apa mis itu apa ya? Kalau bahasa kitanya miskun, ya miskun. Kalau kita pergi umroh atau pergi haji, itu biasanya di toko-toko apa depan Masjidil Haram itu yang jual parfum itu, Pak, ada misk istilahnya. Iya, kalau kata yang biasa kita pakai, saya juga dulu dari pesantren begitu sih memaknainya. Kesturi kalau bahasa kitanya. Parfum kesturi, tapi sampai sekarang belum paham juga apa sebenarnya kesturi itu. Tapi yang jelas ini apa? Parfum yang sangat harum sekali. Misk namanya. Dan itu ada dalam Al-Qur'an, dalam surat apa itu? Al-Mutaffifin. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tadi Ustaz Abdul Halim baca surat Al-Mutaffifin. Khitamuhu misk
Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, ini gambaran apa istilahnya harum semerbak yang ada di surga. Itu misk. Nah, jadi keringat Nabi itu Bapak Ibu lebih apa? Lebih harum daripada misk. Itu kesaksian siapa? Kesaksian Anas bin Malik. Itu dari sisi apa? Dari sisi penciptaan. Ya, Masya Allah, kalau saya karena kita nyinggung tentang Anas bin Malik sedikit gitu kan. Ya, jadi Anas bin Malik itu beliau terkenal dalam sejarah Islam sebagai siapa? Sebagai khadimur Rasul, pembantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebenarnya apakah Rasul pengen ada orang jadi pembantu beliau? Tidak. Ya, sebenarnya tidak mau. Rasul itu nggak mau ya untuk dibantu-bantu. Rasulullah dalam sejarah nggak pernah gini-gini, Pak, kamu ini kenapa? Tidak. Nah, terus bagaimana dalam sejarah kok ada gitu kan? Bahkan dalam kitab-kitab hadis begitu, Pak ya. Ibu khadimur Rasul, Anas bin Malik khadimur Rasul contohnya gitu kan. Ya, sebenarnya beliau sendiri yang pengen mengajukan diri, bukan Rasulullah minta carikan pembantu, tidak. Itu istilah saja ya. Kemudian ada juga istilah mungkin kita pernah dengar dalam sejarah Maula Rasulillah. Maula itu artinya budak. Tapi pernahkah Rasulullah ya, karena budak itu kesannya bagaimana itu, Pak? Baik atau buruk budak itu? Ya buruk lah ya, memperlakukan orang sebagai budak, tidak ya. Maksudnya apa itu? Kalau ada kita baca kitab hadis kemudian disebutkan ada seorang sahabat Maula Rasulillah, dia budaknya Nabi. Itu maksudnya adalah dia itu bukan budak ya, budaknya Nabi, tetapi beliau itu memang budak tetapi bukan bersama Nabi. Sebelum bersama Nabi dia menjadi budak orang. Nah itu ya Pak ya. Setelah bersama Nabi ya, sekalipun sudah tidak budak lagi, tetapi karena dulunya pernah jadi budak, akhirnya terbawa-bawa gelar itu. Nah itu maksudnya Pak. Karena Rasulullah sungguh tidak layak ya kalau kita katakan Rasulullah punya budak, karena budak itu buruk sekali. Nah itu Anas bin Malik itu dikenal dengan sebagai khadimur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika baru hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah hijrah ke Madinah. Jamaah sekalian? Jadi Anas bin Malik dibawa oleh ibunya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kata sang ibu ya, bawa si Anas ini Pak ya. Sang ibu berkata, ya Rasulullah, hada Anas ibnu Malik yakhdumuka. Itulah bahasanya, wahai Rasul, ini Anas bin Malik putraku. Ya, kami datang ke sini, aku menginginkan beliau membantu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu permintaan siapa? Sang ibu, ibunya Anas bin Malik. Karena sang ibu berkata begitu, faqabilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul pun juga menerima. Ya kalau memang ibu pengen Anas bersamaku, ya aku terima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman setelah itu ibu minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong doakan ya Rasul, ya ud'ullaha lahu, ud'ullaha ayyubarika lahu fi malihi wa waladihi. Wahai Rasul, aku mohon kepada baginda, tolong doakan putraku ini ya, agar doakan keberkahan pada hartanya dan pada anak keturunannya. Didoakanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi untuk Anas? Karena itu permintaan dari sang ibu, Allahumma akthir. Memang itu disebutkan dalam sebagian riwayat ya. Ya Allah, berkahilah dan banyakkanlah harta si Anas ini Pak. Malihi wa waladihi, atau malahu wa waladahu. Jadi permintaannya apa? Jadi sang ibu minta kepada Rasulullah, tolong doakan si Anas ini agar dapat keberkahan dan diberi oleh Allah harta yang banyak dan anak keturunan yang banyak. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana jemaah sekalian? Terkabulkah? Ya sudah pasti. Ternyata doa Rasulullah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tercatat dalam sejarah Anas itu termasuk hartanya berlimpah
dan anak keturunannya banyak. Harta disampaikan dalam sebagian riwayat, dia itu punya kebun kurma, Pak. Yang biasanya kebun kurma itu berbuah setahun sekali, tapi si Anas karena doa Rasulullah jadi berapa? Ya, 2 kali. Nah, itu diantara contoh. Anak keturunan Anas, ya, itu dicatat dalam sejarah itu sekitar berapa? Mi'ah wa isrina. Ya, mi'ah wa isrina, ya. Cici sampai ke bawah itu disebutkan sekitar berapa? 120 orang. 120 orang. Itu dari apa? Dari berkah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit ya menjelaskan tentang sunnah. Jadi sunnah itu sangat luas sekali jamaah sekalian. Bukan hanya kita hanya fokus pada satu titik, satu poin saja, jenggot saja fokus di sini gitu kan. Terus ya hanya ini saja, tidak. Nah, dari itu pesan yang sering saya sampaikan, bagaimana dalam mengamalkan sunnah kita tidak dianjurkan untuk apa Bapak Ibu? Untuk merendah-rendahkan orang, tetapi untuk mengamalkan sunnah itu kita dianjurkan untuk saling memotivasi. Itu yang penting, ya. Saya sudah mengamalkan sunnah ini terus saya merendahkan orang, Bapak ini gimana, itu tidak seperti saya, ya. Itu baru apa? Karena baru satu poin yang kita lakukan. Boleh jadi orang yang kita rendahkan itu lebih banyak dia mengamalkan sunnah, ya, selain dari yang kita amalkan tersebut. Itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang menghidupkan atau mengamalkan sunnah yang baik, maka dia dapat pahala, ya, kebaikan dari apa yang dia lakukan dan apa yang ditiru oleh orang, kan begitu. Turun temurun, ya, bersangkut paut, dapat pahala semuanya. Begitu juga dengan keburukan, kebiasaan yang buruk atau dosa atau maksiat yang kita lakukan itu apa? Kita dapat dosa dan beban dari perbuatan kita yang lebih menyedihkan kalau itu dicontoh oleh orang. Itu bahasan kita kemarin. Kisah yang pertama dalam hadis ini apa? Kisah ketika Rasulullah SAW menganjurkan bagi kaum muslimin pada waktu itu untuk apa? Mempersiapkan bekal untuk hari yang abadi. Wal tandur nafsum ma qaddamat sidqat. Akhirnya apa? Bersedekahlah kalian, kata Rasul, karena ada pada waktu itu seorang yang fakir sekali, fakir yang sangat compan-camping datang, Rasulullah sedih. Nah, kemudian Rasulullah menganjurkan kaum muslimin untuk bersedekah, berbondong-bondong, ya. Kaum muslimin pada waktu itu berbondong-bondong untuk bersedekah. Yang semula wajah Rasulullah agak sedih karena perbuatan semangat kaum muslimin berbondong-bondong untuk membantu dan bersedekah. Akhirnya apa? Wajah Rasulullah pun sangat ceria dan bersinar. Nah, itu. Dan penutup hadis itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengamalkan sunnah dalam Islam, kebiasaan hasanatan yang baik, maka dia dapat pahala yang ia lakukan dan pahala orang yang mengamalkannya, ya, tanpa mengurangi pahala satu sama lain. Semua dapat jatah kebaikan. Keburukan pun juga begitu. Kita dapat dosa yang kita lakukan dan orang yang meniru, ya, perbuatan dosa kita tersebut tanpa mengurangi dosa satu sama lain. Semuanya lengkap. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa min nafsin tuqtalu dhulman illa kana ala bani adam al-awwali kiflun min dambiha min dammiha li'annahu kana awwala man sanna al-qatl, muttafaqun alaih, ya. Hadis ini kuat sekali, ya. Ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min nafsin tuqtalu dzulman." Tidaklah
Ya, satu jiwa atau seorang jiwa yang terbunuh atau dibunuh dengan kezaliman, ya, illa kana ala bani adam al-awwal kiflun min dammiha, ya. Ya, tidaklah seorang hamba terbunuh dalam keadaan zolim dengan cara yang zolim, ya, misalnya ada kasus pembunuhan, apa kata Nabi, illa kana ala bani adam al-awwal. Kasus yang terjadi, ya, saat ini atau kapan saja, kecuali apa kata Nabi, anak Adam yang pertama, ya, dahulu itu dia dapat dosa dari pembunuhan yang terjadi, ya. Siapa itu, Pak? Maksudnya di sini adalah apa? Ya, kisah siapa? Qabil dan Habil. Karena dalam sejarah, dalam Al-Quran, ya, orang yang pertama kali, ya, melakukan pembunuhan itu siapa? Itu Qabil. Nah, pembunuhan yang tidak baik, Pak, ya, apa istilah, tidak ada dasar. Nah, jadi Qabil. Jadi Qabil itu apa? Tercatatlah, bisa kita pahami dia itu apa? Memberi contoh membunuh pertama kali, ya, dalam kehidupan anak Adam. Dan itu contoh baik atau contoh buruk, Bapak? Contoh buruk. Nah, kata Nabi, contohnya sudah dari zaman dahulu. Kapanpun setelah zaman dahulu, setelah peristiwa Qabil membunuh saudaranya itu, kapanpun sampai sekarang, kalau ada peristiwa atau kejadian pembunuhan, maka Qabil ini dapat apa, Pak? Dapat dosa. Nauzubillah. Berapa ribu, berapa miliar misalnya, ya, berapa juta kasus pembunuhan. Illa kana ala bani adam al-awwal kiflun min dammiha. Kecuali, ya, anak Adam yang pertama yang mencontohkan pembunuhan itu dia dapat kiflun. Kiflun itu artinya hazun atau nasibun, atau dapat jatah. Kiflun, ya, Dzul Kifli. Nah, itu Pak Dzul, ya. Nama Dzul Kifli itu apa? Dzul itu adalah orangnya, Kiflun itu adalah hazun atau nasibun. Kiflun itu kalau bahasa kitanya ada jatah atau nasib. Nah, gitu loh. Jatah atau pembagian. Nah, berarti apa? Qabil itu setiap ada pembunuhan di muka bumi ini, Qabil itu dapat dosa, dosa pembunuhan, karena dia orang yang pertama kali melakukan pembunuhan secara yang tidak baik. Li'annahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu kana awwala man sanna al-qatla. Kenapa dia dapat dosa setiap ada kejadian pembunuhan? Karena Qabil itu orang yang pertama, awwala man sanna al-qatla, orang yang pertama kali yang mencontohkan pembunuhan. Nauzubillah. Nah, dari mana ini diambil? Ya, ternyata ada dalam Al-Quran. Jadi hadis Nabi itu, jamaah sekalian, itu rata-rata itu ada dalam Al-Quran. Dikeluarkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah. Ya, surat Al-Maidah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Kata Allah Subhanahu wa taala, watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi. Wahai Muhammad, bacakanlah kepada mereka siapa ini, Pak? Kepada Bani Israel yang menolak risalah Nabi Muhammad SAW. Bacalah kepada mereka naba'a bani Adam bil haqqi. Naba'a itu berita atau kisah, ya, berita tentang siapa? Ibnai Adam, dua orang anak Adam. Bil haqqi, dengan kebenaran. Jadi apa? Disampaikan sekalipun kisah ini jauh terjadinya di masa Nabi Adam dahulu, ya, anaknya Nabi Adam, itu kan, tapi Nabi dapat wahyu, sampaikan kepada mereka bahwa inilah kebenaran yang ada, ya.
ketika Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan berita dua anak Adam ini bil haqqi, itu apa? Idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dua anak Adam ini, Qabil dan Habil, mereka itu berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Cuman yang terjadi apa? Idh qarraba qurbanan, dua orang ini, mereka berdua ini sama-sama mendekatkan diri, taqarrub, ya. Idh qarraba qurbanan, beribadah, bertaqarrub kepada Allah, qurbanan, ya, yaitu taqarrub. Kemudian apa? Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Sekalipun mereka berdua sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, tapi yang terjadi apa? Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Allah menerima dari salah seorang di antara mereka berdua, menerima amal ibadahnya, menerima taqarrubnya, walam yataqabbal minal akhar, dan Allah tidak menerima amal ibadah atau taqarrub yang lain. Jadi di sini Allah menerima pendekatan atau taqarrub atau amal soleh yang dilakukan oleh Habil dan tidak menerima amal soleh yang dilakukan oleh Qabil. Itu yang terjadi. Karena ini diketahui oleh satu sama lain, Qabil dia hasad. Itu kisahnya, Pak, ya. Dia nggak senang terhadap Habil, ya. Amal Habil diterima oleh Allah, sedangkan aku nggak diterima. Padahal kami sama-sama beramal. Itu yang terjadi. Karena hasad, ya, dengki lah gitu kalau bahasa kitanya, ya. Walam yataqabbal minal akhar. Akhirnya apa? Karena hasad tadi, Qabil berkata, qala la aqtulan naka, ya. Karena hasad tadi, jamaah sekalian, Qabil berkata kepada Habil, la aqtulan naka, aku akan bunuh kamu. Gitu. Karena apa itu? Karena hasad, ya. Karena diancam begitu, ya, Habil pun berkata, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi amal yang akan diterima oleh Allah atau yang pasti akan diterima oleh Allah itu apa? Amal yang dilakukan oleh hamba yang bertakwa, al-muttaqin. Jadi amal soleh, ya, zohirnya sama-sama soleh, jamaah sekalian, ya. Kita sama-sama beribadah, sama-sama beramal soleh. Tetapi ingat, sebagai kaidah yang disampaikan dalam Al-Quran, amal soleh yang akan diterima oleh Allah itu hanya amal soleh yang dilakukan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yaitu yang dilakukan oleh hamba-hamba yang bertakwa. Itulah disimpulkan oleh para ulama. Qabil kenapa amal solehnya tidak diterima? Karena ada hasad, ya, ada dengki dalam hatinya, karena memang hatinya tidak bersih. Akhirnya apa? Amal solehnya tidak diterima oleh Allah. Habil kenapa amal solehnya diterima? Bisa kita dapatkan pelajaran karena memang bi husnin niyyah wa taqwahu. Karena amal soleh yang dilakukan oleh Habil itu karena memang niatnya baik lillahi ta'ala wa taqwahu. Dia beramal itu atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, peristiwa ini terjadi, ya, Qabil membunuh Habil. Inilah kebiasaan atau sunnah yang tidak baik yang pernah terjadi dalam kehidupan manusia. Kata Nabi, karena si Qabil ini orang yang pertama kali mencontohkan kebiasaan membunuh atau perbuatan membunuh, apapun pembunuhan yang terjadi dari zaman dulu sampai sekarang, kata Nabi, illa kana ala bani adam al-awwal kiflun min dammiha. Ya, Qabil dapat, ya, celaan atau dapat dosa setiap pembunuhan yang pernah terjadi dalam kehidupan manusia, karena dia adalah orang yang pertama mencontohkan keburukan, yaitu membunuh. Nauzubillah. Berarti ini jamaah sekalian, dari hadis ini yang kita dapatkan, ya begitulah, ya, hati-hati, jangan pernah bangga untuk berbuat dosa, ya.
Yang penting itu apa? Kita harus bangga atau senang atau bahagia kalau kita berbuat kebaikan, ya, dan amal soleh. Dan yang lebih bahagia lagi kalau apa? Kalau kebaikan itu dan amal soleh itu dicontoh oleh orang. Bersedihlah kita kalau kita pernah berbuat apa? Berbuat dosa, kemudian apa? Dicontoh oleh orang, ditiru oleh orang. Selama itu maka kita dapat dosa keburukan. Makanya dalam Islam itu atau disimpulkan oleh para ulama, yang pertama kita nggak boleh, ya, kalaupun kita pernah berbuat dosa atau kesalahan, nggak boleh berbangga, Pak. Ya, tetap saja kita harus kembali kepada kaidah, nggak ada orang yang suci di dalam Islam kecuali siapa, Bapak Ibu? Kecuali para nabi dan rasul. Setiap kita punya kesalahan dan dosa. Udah, kita akui kesalahan dan dosa. Yang pertama apa? Kita nggak boleh bangga, ya, beristighfar dan yang lain-lain. Kemudian tidak boleh bangga berbuat kesalahan dan dosa. Ada juga poin yang penting, kalau kita pernah berbuat kesalahan dan dosa itu jangan dipamerkan atau jangan dipublis kalau bahasa kitanya, Pak. Cukuplah, ya. Ya memang ini penting, kaidah penting. Kalaupun kita punya kesalahan dan dosa, simpan rapi-rapi itu, Pak. Kesalahan dan dosa kita itu simpan rapi-rapi. Ya, cukuplah aku dan Allah sebab Allah Tuhanku yang mengetahui ini saja. Itu bagus. Iya, cara yang paling baik diajarkan dalam Islam. Simpan rapi-rapi dosa itu, cukup Allah dan aku yang tahu. Kalau kita berusaha begitu jamaah sekalian, maka apa? Insya Allah, ya, pengampunan atau kemaafan Allah itu akan cepat kita raih. Ya, gitu dia. Kalau hanya Allah dan kita saja yang tahu, ya. Yang repotnya apa ya mas sekalian? Sudah berbuat dosa, ya, dipamerkan kepada orang, kemudian dicontoh oleh orang, ya gimana mau cepat gitu kan? Allah Ghafurur Rahim, kan begitu, ya kan? Cepat mengampuni, cepat memaafkan. Tetapi karena kita viralkan, kita sampaikan, kita beri contoh kepada orang, kemudian apa lagi? Dicontoh oleh orang perbuatan buruk itu. Ya, keampunan Allah kita dapat, tapi apa? Dosa yang tersebar-sebar itu kan susah ngurusnya gitu loh. Nah, ngurusnya susah. Nah, terus bagaimana? Yang diajarkan oleh para ulama, ya mau nggak mau karena sudah tersebar, ya kita harus apa? Harus apa istilahnya itu, Pak? Klarifikasi atau pengakuan. Nah, itu caranya. Ya, itu pun kalau hamba ini rendah hati gitu kan. Rendah hati memang pengen mengakui itu salah. Yang repotnya apa lagi, Pak? Sudah berbuat salah dan dosa, apa lagi? Mana itu gitu kan, nggak mau mengakui. Nah, itu kan bahaya. Nah, ya kalau memang kita rendah hati dan mengakui, bagus. Ya, sekalipun sudah dicontoh oleh banyak orang. Hari ini aku nyatakan bahwa perbuatanku kemarin itu tidak baik, ya. Kemudian jika ada yang meniru dan mengikuti apa yang telah aku perbuat, hari ini aku sampaikan aku terlepas. Gitulah cara untuk memutuskan. Gitu dia caranya dalam syariat. Aku tidak bertanggung jawab lagi untuk terhadap dosa-dosa yang pernah ditiru oleh orang. Itu pernyataannya, Pak. Nah, itu dia. Penting sekali. Ya, cukup di sini dulu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa memahami ya hadis hari ini. Ya, kita dapatkan satu, yaitu kisah siapa? Dua anak Adam, yaitu siapa? Qabil dan Habil. Ada di sebagian tafsir seperti tafsir Al-Baghawi, kemudian tafsir Al-Wasil juga. Ya, dikatakan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam itu, jadi perkara tentang hasad ini memang jelek sekali. Ya, kita sebagai muslim, sebagai muslimah, mukmin dan mukminah, berusahalah jangan hadirkan hasad itu dalam hati kita. Karena memang perkara ini ya termasuk termasuk sumber dari dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Nah, di antara makna hasad di sini, inilah selain dari Qabil dan Habil, kisah Qabil dan Habil, ya kata para ulama tafsir, hasad ini juga yang dilakukan oleh Bani Israel. Di antara hasad Bani Israel itu mereka hasad karena dengki, mereka tidak mau menerima
risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, Bani Israel tadi Pak. Nah, ini dia, selain Qabil dan Habil, Bani Israel pun juga begitu. Karena hasad dan dengki, akhirnya mereka tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nauzubillah. Ya, kalaupun hasad itu tidak ada, ya pastilah insya Allah mudah-mudahan kebenaran yang disampaikan itu akan diterima. Hasad apa itu? Kalau Bani Israel ini Pak, bahwa diantaranya Nabi yang terakhir itu bukan dari kaum mereka. Ya, Nabi yang terakhir atau khatamun nabiyyin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau dipilih oleh Allah dari bangsa Arab, ya, keturunan Nabi Ismail, bukan dari Nabi Ishak. Itu dia kisah diantara hasad ini. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.